Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dihayu Kartika Sari dengan nomor NIM 2010301100. Di sini saya akan menampilkan bagaimana cara stretching, yaitu pertama adalah shoulder dari flexion. Shoulder dari flexion yaitu untuk meningkatkan dari flexion bahu dan untuk meregangkan atau memanjangkan dari extension bahu. Yaitu tangan terapis satu itu berada di bagian distal dari humerus atau berada di bagian dari posterior pasien, kemudian yang satunya itu berada di bagian scapula untuk melakukan teres Mayer, atau berada di bagian pelvis untuk melakukan latissimus dorsi. Kemudian tangan pasien itu dibawa ke lengan pasien itu dibawa ke arah dari flexion shoulder untuk meregangkan atau dia memanjangkan dari extension dari shoulder tersebut. Adalah shoulder extensor, yaitu dia untuk meningkatkan dari extensor dari bahu, kemudian untuk meregangkan atau memanjangkan dari flexion bahu. Yaitu tangan dari terapis itu berada di humerus bagian depan dari bagian depan dari pasien, kemudian yang satunya itu dia berada di scapula, dan kemudian tangan pasien itu diarahkan ke arah ekstensi dari shoulder untuk meregangkan atau memanjangkan dari flexion shoulder tersebut. Adalah shoulder dari abduction, yaitu seperti ini. Yaitu dia adalah fleksi dari 90 derajat, kemudian tangan terapis berada di area tadi, humerus tadi, kemudian satunya berada di bagian pada scapula pasien, kemudian mengarahkan ke arah abduksi dari pasien, yaitu arahnya seperti ini, yaitu atau menjauhkan dari sumbu tubuh dari pasien, yaitu untuk meregangkan atau memanjangkan dari abduksi dari pasien. Kemudian berikutnya itu adalah adanya abduksi dari shoulder, tetapi itu jarang karena dia bernilai 0 sehingga tidak dapat dilakukan. Ada shoulder eksternal dari rotasi, yaitu gerakannya seperti ini. Pertama itu adalah mengabduksi 30 sampai 45 derajat, kemudian lama-lama akan menjadi 90 derajat. Kemudian arah atau gerakan dari lengan pasien ini adalah fleksi 90 derajat. Kemudian tangan terapis di bagian humerus dari pasien, kemudian yang satunya berada di scapula. Kemudian kita mengarahkan dari eksternal rotasi pasien, yaitu seperti ini. Dia untuk meregangkan dari atau memanjangkan dari internal rotasi pasien. Kemudian ada internal dari rotasi shoulder, yaitu gerakannya tangan pasien itu sama seperti tadi. Kemudian tangan terapis satunya berada di area telapak punggung pasien atau tangan, kemudian satunya itu berada di siku, kemudian arahkan ke arah internal dari rotasi. Kemudian selanjutnya adalah shoulder horizontal dari abduction, yaitu seperti ini gerakannya. Sama seperti ini adalah fleksi 90 derajat, kemudian tangan pasien itu berada di bagian humerus kemudian tangan terapis di bagian humerus pada pasien, kemudian di satunya itu di bagian scapula, kemudian arahkan tangan pasien itu di arah horizontal atau arah ke bawah. Kemudian selanjutnya itu adalah elbow dari flexion, yaitu tangan terapis itu satunya itu berada di bagian belakang dari pasien, kemudian yang satunya itu dia mengangkat dari lengan pasien. Lengan pasien itu dia tidak hanya fleksi dari elbow, tetapi dia juga fleksi dari shoulder, sehingga dari tricep tersebut dia terasa seperti terangkat atau tertarik, sehingga dia dapat meregangkan atau dia dapat memanjangkan dari extensor dari elbow tersebut. Kemudian ada elbow extension, yaitu adalah dia untuk meregangkan atau memanjangkan dari elbow flexion tadi. Kemudian tangan terapis itu satunya berada di scapula, kemudian satunya itu berada di pergelangan tangan dari pasien. Kemudian arahnya itu adalah arah extension. Tangan pasien itu dia bisa pronasi ataupun bisa supinasi, tergantung kenyamanan dari pasien tersebut. Kemudian arahkan ke arah extension. Ini nanti adalah otot bicepnya, dia akan memanjang atau flexionnya itu dia akan memanjang. Kemudian yang berikutnya itu adalah forearm supination and pronation, sehingga tangan pasien itu tangan dari terapis itu berada di pergelangan tangan dari pasien. Kemudian arahkan di mana
yang terbatas. Jika yang terbatas itu adalah pronation-nya, maka lakukan supinasi. Jika yang terbatas itu adalah supinasinya, maka lakukan pronation. Kemudian selanjutnya itu ada wrist flexion, yaitu tangan dari pasien itu tangan dari terapis itu satunya berada di sini dan satunya berada di punggung dari tangan pasien, yaitu dia melakukan fleksi karena dia ekstensinya itu dia mengalami keterbatasan. Kemudian ada wrist extension, yaitu dia sama seperti wrist flexion tetapi beda arah dan tangan terapis pun beda tempatnya. Tetapi yang tangan satunya itu tetap sama dan tangan yang satunya itu dia berada di metakarpal dari pasien. Kemudian dia arahkan ke arah dari ekstensi karena untuk meregangkan dari fleksi pasien. Kemudian ada ulnar deviation, yaitu dia itu adalah bagian radialnya dia itu mengalami pemendekan. Kemudian yaitu tangan dari terapis itu berada di pergelangan tangan dari pasien, kemudian arahkan ke arah ulnar. Seperti ini. Kemudian kalau radial deviation, maka yang mengalami pemendekan itu adalah yang ulnar, sehingga radial deviation itu seperti ini. Kemudian ada CMC joint of the thumb, yaitu adalah karpometakarpal di thumb, yaitu atau di ibu jari. Nah, kita bisa menggerakkan seperti ini atau seperti ini atau seperti ini, tergantung mana yang mengalami pembatasan. Misal, kalau yang mengalami pembatasan itu adalah fleksi, maka kita melakukan ekstensi. Jika yang mengalami pembatasan itu adalah ekstensi, maka kita akan melakukan fleksi. Kemudian ada PIP dan DIP atau dari parietal dan distal. Daerah sini parietal dan sini adalah daerah distal. Kemudian tangan terapis itu berada di bagian sini. Kemudian arahkan saja seperti ini. Mana yang dia itu mengalami pemendekan. Kemudian yang terakhir itu adalah MCP joint of the digits, yaitu adalah MCP itu metakarpal phalangeal, yaitu metakarpal di sini dan phalangeal di sini dan sendi yang terbentuk itu adalah di sini. Kemudian tangan dari terapis itu di sini. Untuk menggerakkan dari tangan pasien ya adalah tangan terapis itu di daerah punggung, jari-jari punggung dari pasien, dan kita mengarahkan mana yang mengalami pemendekan. Misal dari flexion, maka kita melakukan dari extension. Jika yang mengalami pemendekan itu adalah flexion, maka kita melakukan extension. Ya, seperti itu kan dan kebalikannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.